Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman mahasiswa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat ya insyaallah untuk bersama-sama melaksanakan perkuliahan di pertemuan yang ketiga ya di mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam. Tidak lupa salam dan salawat semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat dan orang-orang yang istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya, insya Allah. Ya, sebelumnya mohon maaf tadi agak mundur ya waktunya. Kita baru ada rapat pimpinan dengan Ketua Stitma, sehingga waktunya mungkin mundur berapa menit ya, hampir setengah jam ya, harusnya jam 8.40 ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita presensi dulu ya. Dan hari ini nanti mulai presentasi tugas ya dari kelompok 1 Sangwin nanti dengan Ketua Mbak Atikah ya, insya Allah nanti tolong dipersiapkan dulu sambil kita presensi ya satu-satu. Mbak Lestari Pujiastuti ada? Mbak Lestari? Hadir. Nah, Mbak Okti Aulia? Hadir. Nah, Mbak Nabila? Hadir Ustadz. Nah, Mbak Abidah? Hadir Ustadz. Mas Gifar? Hadir Ustadz. Nah, Mbak Berlian? Hadir. Mbak Karisatun? Hadir Ustadz. Nah, Mbak Atikah? Hadir Ustadz. Mbak Eka Lutfiah? Hadir Ustadz. Nah, Mbak Siti Saidah? Hadir Ustadz. Nur Ain? Hadir Ustadz. Nah, Mbak Askia? Hadir Ustadz. Nah, Mbak Ahya? Ahya Nur? Oh, ada. Mbak Ahya ada ya? Ada Ustadz. Hadir. Mas Sapri M. Zenu? Hadir Ustaz. Nah, Mas Fajar? Hadir Ustaz. Mbak Sofi? Hadir Ustadz. Mbak Fadia? Sudah keluar Ustadz. Mbak Fadia ada? Udah keluar Ustadz. Sudah keluar. Oh iya ya, catatan saya ini ya. Keluar, jangan merahkan ya. Karena ini masih ngisi KRS kemarin jadinya terdata di sini. Mas An-Nazma Fauzan? Hadir Ustaz. Nah, Mbak Teguh Utami? Hadir Ustadz. Mbak Najwa? Hadir Ustadz. Mbak Nurul Farah? Hadir Ustadz. Mas Didik? Hadir Ustaz. Mas Imran? Hadir Ustaz. Mbak Umu Abdurrahman? Hadir. Mbak Zahra? Hadir Ustadz. Nah, ya ini hadir semua ya, 24. Baik. Untuk presentasi Mbak Atikah dan teman-teman sudah siap ini ya. Anggotanya Mbak Lestari, Mbak Nabila, Mbak Birlian, Mbak Karisatun, sama Mbak Umu Abdurrahman. Nah, Ustadz. Ada PPT-nya enggak ya?
Ada PDF-nya Ustadz. PDF dikirim di grup ya, sudah belum? Ustadz. Biar anak buka di komputer. Oh ini udah ya, ntar anak buka dulu. Baik, nah mungkin silakan bisa dimulai presentasinya ya. Mbak kelompok 1 ya. Kita persilahkan, monggo. One Ustadz, izin share screen. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Ana Umar Abdurrahman Khonsa akan mempresentasikan hasil kerja kelompok Ana, dan topik yang akan Ana bahas di sini adalah tipe kepribadian sanguin. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda, dan dalam sifat-sifat ini bisa menjadi kebaikan kalau diarahkan sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, nanti akan disertakan dalil dari Al-Quran dan hadis supaya kita bisa melihat bagaimana Islam menuntun kita dalam menyikapi sifat-sifat tersebut. Yang pertama, gambaran umum. Gambaran umum tentang sifat sanguin yaitu cenderung ingin populer dan eksis, ingin disenangi oleh orang lain, dan senang sekali bicara tanpa dihentikan. Gejolak emosi sanguin, bergelombang, dan transparan. Kelebihan sifat sanguin. Kelebihannya yang pertama, ceria dan jarang menampakkan kesedihan. Seorang sanguin sangat beruntung memiliki sifat itu, karena sanguin mampu bersikap ceria baik dalam keadaan senang maupun susah, sehingga bisa menularkan keceriaan itu kepada orang-orang di sekitarnya. Wajah ceria sanguin juga menunjukkan sifat optimisme dan bisa membuat orang lain juga ikut bersikap optimis, menularkan sikap optimis ke orang lain. Wajah berseri-seri juga bisa melunakkan hati orang lain. Contohnya, ketika seorang sanguin tidak sengaja berbuat kesalahan terhadap orang lain, suasana bisa mencair karena senyuman dan watak ceria sang sanguin. Ibnu Mubarak menyebutkan dalam suatu hadis, wajah ceria juga merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Maka sebaiknya seorang muslim memiliki prinsip bahwa ketika bersama manusia, ia harus berwajah ceria dan berseri-seri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya kalian tidak akan bisa menarik hati manusia dengan harta kalian, tetapi kalian bisa menarik hati manusia dengan wajah berseria dan akhlak yang mulia. Yang kedua, berhati tulus dan polos. Sifat ini adalah modal ikhlas dalam mengerjakan segala sesuatu. Watak sanguin seringkali polos dan tidak banyak buruk sangka ketika membantu orang lain atau melakukan sesuatu. Sehingga ia bisa selalu menjaga niat setiap perbuatannya hanya untuk Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, niat berperan besar dalam amalan yang kita lakukan. Bisa jadi niat yang benar bisa membuat amalan bernilai besar di sisi Allah. Sedangkan niat yang salah bisa membuat amalan bernilai kecil di sisi Allah. Abu Hafs berkata dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan sesuai dengan niatnya. Sifat kelebihan yang ketiga yaitu mudah berteman dan bergaul dengan orang lain. Kelebihan ini bisa dimanfaatkan untuk bergaul dengan orang-orang yang baik akhlaknya, seperti orang yang berilmu, ulama, ustadz. Karena seperti yang kita ketahui, pergaulan itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang. Oleh karena itu, hendaknya sang sanguin memilih teman yang baik akhlaknya. Seperti yang diperintahkan Allah dalam Quran Surat At-Taubah untuk membersamai orang-orang yang jujur. Kelebihan sang sanguin ini juga bisa digunakan untuk mendekati para tokoh pejabat agar mereka bisa membantu dakwah. Karena watak sanguin ini mudah menarik simpati dan memengaruhi orang lain. Dan sahabat yang soleh dalam hidup kita bisa menjadi syafaat di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang akan menyerupai agama teman karibnya. Sifat kelebihan yang keempat yaitu menyenangkan dan suka membuat orang lain senang. Membuat orang lain gembira dan senang adalah hal yang perlu dilatih karena pada dasarnya manusia itu hanya ingin membuat senang dirinya sendiri dulu. Akan tetapi, hal ini mudah bagi sanguin. Sifat ini mempermudah dakwah kepada orang-orang lain karena hakikat dakwah adalah memberi ketenangan, membuat gembira, memudahkan, bukan mempersulit, sehingga sifat ini bisa mudah diterima oleh banyak orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik amalan adalah engkau memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang beriman. Sifat kelebihan yang kelima yaitu mudah memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Salah satu kelebihan yang sangat bermanfaat yaitu mudah memaafkan dan berjiwa besar. Dan juga seorang sanguin tidak pendendam. Memberikan maaf akan meninggikan derajat seseorang. Tidak heran jika orang yang memiliki sifat ini banyak memiliki teman. Ia tidak menaruh dendam atau ingin membalas lebih keji. Ia tahu persis bahwa membalas dendam hanya memperumit masalah dan terkadang tidak menyelesaikan masalah. Allah Ta'ala berfirman, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Quran Surat An-Nur ayat 22. Di balik kelebihan-kelebihan sanguin juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu terlalu suka bercanda dan sering tertawa. Membuat lelucon atau gerakan dan sikap yang membuat orang lain tertawa dan gembira itu sebenarnya hal yang baik. Tetapi seringkali berlebihan dan tidak memperhatikan waktu yang tepat. Sedangkan sering tertawa juga menunjukkan bahwa orang tersebut seolah-olah lupa akan akhirat. Tertawa dan bercanda ibarat garam kehidupan. Kalau tidak ada garam rasanya kan hambar. Tetapi harus ada batasan, tidak boleh berlebihan. Sanguin harus belajar mengerem sedikit kebiasaan ini. Hal yang perlu diperhatikan sanguin berkaitan dengan bercanda yang pertama, terkadang bercanda berlebihan bisa membuat orang lain sakit hati. Padahal niat awalnya memang hanya bercanda. Yang kedua, ketika bercanda, jangan sampai berdusta dan berbohong. Yang ketiga, tidak boleh bercanda dalam urusan agama. Yang keempat, tidak bercanda dengan melakukan ghibah. Yang kelima, tidak boleh bercanda dalam bentuk prank atau bullying. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Yang kedua, kurang serius dan tekun
kurang serius dan tekun, dan konsentrasi jangka pendek. Karena terlalu suka bercanda, sifat ini terkesan kurang serius dan kurang bersungguh-sungguh. Contohnya, ketika diberi beban kerja atau amanah, awalnya sang sanguin akan antusias menyambutnya, bahkan terkesan meyakinkan dengan berbagai tindak tanduknya. Tetapi pada akhirnya bisa saja melupakan sesaat atau seterusnya amanah tersebut. Sang sanguin semangat hanya di awal saja, tetapi tidak istiqomah. Allah berfirman, apakah kamu mengira bahwasanya kamu diciptakan secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'min ayat 115. Yang ketiga, kekurangan sifat sanguin yaitu kurang berwibawa. Karena sanguin suka bercanda dan tertawa, serta tidak serius, hal ini menimbulkan kesan kurang berwibawa. Bahkan beberapa orang lebih dulu pesimis untuk memberikan amanah kepada seorang sanguin. Dalil yang terkait yaitu dalil dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa banyak tertawa akan sedikit wibawanya, barang siapa banyak bergurau akan rendah derajatnya. Sifat kekurangan yang keempat yaitu susah untuk diam, suka bicara dan bercerita. Sifat khas sanguin adalah suka membuat kehebohan dan memang terlihat selalu ramai dan lebih hidup. Hendaknya sang sanguin mengerem sifat ini, karena setiap perkataan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam itu adalah emas, cocok untuk tipe ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman pada hari akhir, maka ia berkata yang baik atau diam. Yang kelima, mudah ikut-ikutan dan tetap tidak pendirian atau labil. Sang sanguin memiliki sifat yang labil dan tidak teguh pendirian. Maka oleh karena itu, sang sanguin harus belajar untuk teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah ikut-ikutan. Ia bisa belajar dari teman yang kokoh pendirian dalam berprinsip serta istiqomah dalam pendirian. Ciri orang berhasil di dunia akhirat yaitu memiliki prinsip, berpegang teguh dan istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa akan ada dari umatnya yang mengikuti segala tindak tanduk Yahudi dan Nasrani. Jika mereka masuk ke lubang dob atau biawak, orang Islam akan mengikuti mereka. Allah Ta'ala berfirman, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sampai engkau mengikuti agama mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 122. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak mudah untuk ikut-ikutan Nasrani atau Yahudi, seperti yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kekurangan yang keenam yaitu konsentrasi mereka menghabiskan uang daripada menabung uang. Kurang pandai manajemen harta dan keuangan. Mereka bisa menghabiskan banyak harta ketika berbelanja atau memuaskan lidah dan perut ketika makan kuliner tanpa menimbang-nimbang pengeluaran. Allah Ta'ala berfirman, janganlah engkau menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran Surat Al-Isra ayat 76. Sekian dari saya yang bisa sampaikan. Eh, Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, naam. Mungkin lanjut langsung diskusi ya dari kelompok lain, dari kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 4 ya. Eh, Kita persilakan untuk menanggapi, bisa menguatkan, bisa pertanyaan atau yang lainnya ya, sehingga dari apa yang disampaikan tadi bisa lebih dipahami seperti itu. Kita persilahkan ya. Kafar mau bertanya? Ya, bisa langsung ke kelompok 1 ya untuk bisa menanggapi dan didiskusikan. Silakan.
Mau bertanya? Iya, silahkan. Bagaimana seorang sangun itu mengelola emosinya agar tidak mudah berubah-ubah? Mungkin Wow. bisa dimulai dengan mencari teman yang baik, yang teguh pendiriannya. Jadi jika dia labil atau ingin ikut-ikutan ke yang lain, ada yang apa mengingatkan dan agar dia selalu tetap pada pendirian dan kebaikan dengan orang-orang yang mungkin bagus agamanya dan bagus pendiriannya, jadi bisa diberikan nasihat oleh orang-orang seperti itu. Berarti harus mencari lingkungan yang bagus gitu ya. Ya, karena lingkungan sangat berpengaruh. Syukron. Afwan. Silakan mungkin kelompok yang lainnya bisa menanggapi ya. Kita silakan. Apa? Ada pertanyaan di chat, mungkin dari kelompok satu bisa ditanggapi. Monggo. Baik, Ustaz. Izin menjawab pertanyaan Uti Eka, bagaimana cara biar bisa berpikir, maksudnya biar dia punya berpikir jangka panjang atau selalu ingat. Mungkin ini bisa dicoba Uti, tapi ini jawaban yang belum pasti sih, tapi mungkin bisa dicoba. Kalau karena sanguin itu dia apa namanya cenderung mudah mengingat hal-hal yang menyenangkan atau yang dia itu sifatnya emosional, tapi memang dia susah fokus ya. Eh, Apalagi yang hal-hal yang dia itu bersifatnya sifatnya tuh serius atau membosankan gitu, sanguin itu dia tipe yang kurang suka. Nah, makanya sanguin bisa melatih dirinya supaya dia itu punya ingatan jangka panjang dengan yang pertama itu eh, gunakan emosi untuk mengikat ingatan. Jadi apa namanya? Saat belajar sejarah gitu ya contohnya, jangan hafal tahun dan nama, tapi hubungkan dengan cerita yang menarik atau dengan menggambarkan sebagai drama kayak gitu. Atau apa namanya? Bisa juga dengan belajar dengan cara visual dan interaktif. Itu lebih menarik buat orang-orang yang dia itu punya tipe sanguin kayak gitu. Kalau untuk hafalan
Contohnya untuk menghafal Al-Quran, dia bisa dengan mengulang-ulang secara ringan tapi konsisten. Karena Sanguin ini sering mudah bosan, jadi jangan langsung berat, tapi ringan aja, tapi harus sering diulang dan konsisten. Gitu aja sih, Ufti. Nah, Mufti, syukran jazakallahu khairan. Nah, di chat ada lagi untuk kelompok 1, silakan ditanggapi. Bismillah, mungkin menjawab mungkin pertanyaan dari Usti Saidah, bagaimana cara menangani sifat sanguinis baik kelebihan atau kekurangannya. Dan, terlebih dahulu, mungkin seorang perlu memahami karakter dirinya sendiri, apakah dia termasuk sanguinis atau yang bukan, atau mungkin dia memiliki beberapa tipe kepribadian gabungan seperti mungkin sanguinis dan melankolis. Dan kemudian hendaknya dia merenungkan sifat-sifat yang ada pada dirinya sendiri, juga dengan menuliskannya, membuat daftar sifat positif dan daftar sifat negatif yang dia miliki. Nah, dengan begitu dia bisa tahu secara pasti ya apa saja kelebihan dirinya yang perlu untuk dikuatkan lagi, dan apa saja kekurangannya yang perlu untuk ditingkatkan ya, atau dihilangkan. Kekurangannya yang perlu dihilangkan gitu ya. Nah, tentu tidak mudah ya. Maka kita perlu membangun komunitas ya, dengan teman-teman kita, termasuk juga dengan mengikuti majelis-majelis taklim untuk menguatkan keilmuan kita. Jadi mungkin itu jawaban dari sana. Barangkali teman-teman ada yang mau menambah. Ya, sedikit tambahan dari Ana ya. Yang Ana kira penting ya, agar kita tidak melupakan doa. Ini adalah senjata utama seorang muslim. Ya. Jadi jika kita tidak melakukan apapun, kita termasuk diantaranya meningkatkan kualitas kita, atau untuk menghindari sifat buruk kita jangan lupa untuk berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, ada di chat itu ada pertanyaan ya, bisa ditanggapi. Baik Ustadz, Ana izin menjawab untuk pertanyaan dari Ukti Siti Teguh Utami. Jadi pertanyaannya, Bismillah, untuk Tauinis sendiri tidak bisa mengelola keuangan dengan baik dan lebih suka menghabiskannya. Jika hal itu sangat melekat pada sanguinis, apakah ada kemungkinan karakter yang lain juga tidak bisa mengelola keuangan dan hanya bisa menghabiskannya? Dan hal itu apakah bisa dirubah? Syukran. Izin menjawab, Ukti. Karakter lain yang sulit mengelola keuangan. Memang benar bahwa tidak hanya tipe kepribadian sanguinis yang mungkin kesulitan mengelola keuangan. Sifat ini bisa ditemukan pada beberapa karakter lain, tergantung dari berbagai faktor seperti pola asuh, lingkungan, dan nilai-nilai pribadi. Beberapa kemungkinan tipe karakter yang juga cenderung boros atau sulit mengelola keuangan itu tipe impulsif, yaitu orang yang cenderung membuat keputusan secara spontan tanpa pertimbangan jangka panjang. Mereka seringkali membeli barang karena dorongan sesaat, bukan karena kebutuhan. Tipe yang kedua, tipe pencari kesenangan, yaitu individu yang selalu mencari kepuasan instan. Mereka mungkin menghabiskan uang untuk pengalaman, hiburan, atau kemewahan demi mendapatkan kebahagiaan saat itu juga, tanpa memikirkan dampaknya di masa depan. Tipe yang berikutnya, tipe kurang peduli, yaitu orang yang tidak terlalu memikirkan hal-hal praktis seperti perencanaan keuangan. Mereka hidup sehari-hari dan menganggap uang sebagai alat untuk menikmati hidup tanpa perlu diatur secara ketat. Dan pertanyaannya, apakah sifat boros bisa diubah? Sangat bisa. Meskipun sifat-sifat ini mungkin sudah melekat pada diri seseorang, tapi perlu dilatih dan diubah dan mempunyai tekad yang kuat. Cara-caranya mungkin bisa meningkatkan kesadaran bahwa mengakui bahwa ada masalah dalam mengelola keuangan, sadari bahwa kebiasaan boros bisa menghambat tujuan jangka panjang. Yang kedua, mungkin membuat rencana keuangan. Mulailah dengan membuat anggaran bulanan atau mencatat pemasukan dan pengeluaran yang bisa membantu melihat kemana uang itu masuk dan kemana uang itu pergi. Dan menetapkan tujuan keuangan yang jelas, seperti menentukan keuangan itu menabung untuk membeli rumah atau berlibur atau dana darurat. Tujuan yang jelas akan memberikan motivasi kuat untuk menahan diri dari pengeluaran yang tidak seharusnya dikeluarkan. Dan menerapkan sistem atau catat di buku diari atau aplikasi agar bisa mempermudah pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Dan mencari dukungan dari pasangan atau teman atau mentor yang bisa membantu tetap berada di jalur yang benar. Mungkin itu aja yang bisa Ana jawab. Syukran, jazakillah khair.
Ya, nah, di chat ada lagi, silakan. Baik, saya izin menjawab ya. Jawab pertanyaan Ukti Nurul Farah. Apakah kekurangan dari kepribadian sanguinis termasuk dalam masalah psikologis dan apakah bisa diubah? Jika bisa diubah, apakah perubahan itu akan mempengaruhi kepribadiannya? Baik, eh, kekurangan dari kepribadian sanguinis ini bukanlah masalah psikologis. Karena sanguinis adalah salah satu dari 4 tipe kepribadian klasik bersama koleris, melankolis, dan pragmatis yang menggambarkan gaya interaksi sosial dan emosional. Jadi ini bukan gangguan mental. Namun, beberapa kekurangan yang umum pada sanguinis bisa menjadi tantangan psikologis jika tidak dikelola dengan baik. Seperti contohnya sulit berkonsentrasi atau mudah terdistraksi, mudah terganggu, kemudian impulsif dan kurang perencanaan, kemudian cenderung mencari perhatian berlebih atau dianggap sombong. Nah, kemudian jika sifat-sifat ini mengganggu fungsi sosial, akademik, atau spiritual seseorang secara signifikan, maka bisa menjadi area pengembangan psikologis, bukan gangguan. Nah, kemudian apakah bisa diubah? Ya, tentu bisa diubah. Kepribadian bukan sesuatu yang kaku. Jadi diubah melalui refleksi diri. Kemudian melatih latihan regulasi emosi dan fokus. Kemudian membutuhkan juga lingkungan yang mendukung dan pembiasaan perilaku baru. Nah, seseorang yang mempunyai kepribadian sanguinis ini, dia bisa mengembangkan kedisiplinan, ketekunan, dan empati tanpa kehilangan sisi ceria dan energiknya. Kemudian, apakah perubahan itu akan mempengaruhi kepribadiannya? Ya, perubahan itu akan mempengaruhi kepribadiannya, tapi dalam cara yang sehat dan adaptif. Jadi perubahan ini bukan berarti menghapus kepribadian sanguinis, melainkan menyeimbangkannya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kalau ada salah mohon dikoreksi. Nah, yang lain masih ada? Kita persilakan kalau ada. Tidak ada, mungkin cukup ya insya Allah kalau tidak ada.
teman-teman dari kelompok lain, mungkin kita persilakan. Nah, kalau nggak ada mungkin dicukupkan presentasinya, nggak apa-apa, Mbak. Kelompok 1. Kita tutup presentasi hari ini. Afwan jika ada kesalahan dan jazakumullah khairan telah menyimak presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullahu khairan pada kelompok 1 ya yang telah mempresentasikan terkait dengan tugas kepribadian sanguin ya, yang mana tadi juga disampaikan terkait dengan bagaimana kelebihan dan kekurangan dan juga dilihat dari perspektif atau sudut pandang agama kita ya, agama Islam ya. Dan juga tadi disampaikan beberapa diskusi ya terkait dengan sanguin ini untuk mungkin lebih pendalaman ya, dan tidak dijawab semuanya, dan saya kira bagus ya, artinya terkait dengan misalnya tadi ada yang pertama pengelolaan emosi ya, tidak teguh dan seterusnya, maka ya memang kemudian seorang sanguin ya, itu ya kemudian berusaha untuk melihat bagaimana ketentuan syariat Islam yang mengajarkan supaya seorang itu bisa teguh pendirian. Termasuk juga tadi terkait dengan konsentrasi jangka pendek ya, sehingga berpengaruh kepada nanti pekerjaan mungkin tidak selesai dan seterusnya ya. Maka memang perlu seorang sanguin ini harus mencatat ya, mencatat kegiatan-kegiatan apa, dan di situ bisa dibantu dengan checklist ya. Nah, kalau tidak dibantu dengan checklist nanti bisa terlewatkan. Dicatat agenda kegiatannya hari ini apa, dari pagi dicatat dulu, kemudian melakukan penchecklist-an. Walaupun ini sebenarnya bukan hanya sanguin saja, tapi bagi sanguin ini sangat membantu, ya, sangat membantu. Checklist kegiatan. Kemudian juga terkait tadi boros ya, juga kembali ke ini, bagaimana Islam itu mengajarkan bahwa seseorang itu tidak boleh boros. Itu yang perlu kemudian dipahami dan juga diamalkan ya. Kalau hanya dipahami, diketahui, dipahami, tapi kalau tidak diamalkan ya nanti itu belum menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Sedangkan Islam sendiri mengajarkan bahwa kita tidak boros, yaitu menjadi salah satu prinsip dalam Islam. Itu pula terkait dengan tadi itu kondisi psikologis ya, jadi bukan masalah psikologis, tapi memang bagian dari kondisi psikologis seseorang yang itu merupakan bagian dari ciri-ciri kepribadian ya. Sehingga seorang sanguin ini ya hendaknya sering muhasabah ya, evaluasi diri ya, introspeksi diri ya, kemudian juga berusaha untuk menutup ataupun mengikis efek dari kekurangan-kekurangan yang ada. Misalnya untuk belanja yang itu tidak, kalau bawa uang ya nanti tidak terkontrol dan seterusnya, bawa uangnya banyak dan seterusnya ya. Maka ini tinggal manajemen diri ya, lebih kepada manajemen diri untuk bisa mengatur diri, menahan diri dalam kaitannya belanja tadi misalnya, supaya tidak boros ya. Kembali lagi ke catatan ya. Kalau mau belanja ya dicatat, yang mau dibeli itu apa. Kalau nggak dicatat nanti ya yang lain pun terbeli juga gitu, padahal tidak terlalu dibutuhkan. Dan membawa uangnya mungkin juga pas sesuai dengan kebutuhan yang akan
beli. Ya, ini membantu Sangwin untuk kemudian bisa mengontrol keuangan khususnya dalam belanja. Kemudian penting juga melihat sisi apakah dalam belanja itu ini suatu kebutuhan atau suatu keinginan. Karena beda sekali ya antara kebutuhan dengan keinginan. Sehingga dalam belanja ini ya tentunya mengacu kepada kebutuhan, bukan mengacu pada keinginan. Kebutuhan pun dilihat mana yang urgent, yang harus, yang segera, seperti kebutuhan makanan dan seterusnya, ya itu kan urgent sekali ya. Kemudian dilihat mana yang mungkin bisa ditunda, atau dilihat kembali, oh ternyata ini memang kebutuhan tapi tidak urgent, tidak harus sekarang, bisa di sepekan lagi, 2 pekan lagi, dan seterusnya. Ya. Ini memang perlu banyak belajar ya terkait dengan pengelolaan keuangan ya, bagi seorang Sangwin. Termasuk juga belajar menabung ya. Memang ya menabung itu harus. Bahkan bagi seorang Sangwin itu harus bisa memaksa dirinya untuk menabung. Ini Sangwin ya. Kalau seperti melankolis dan seterusnya ya, itu mungkin dia bisa memang bisa menghemat, bisa mengatur keuangan, yaitu untuk menabung itu mudah. Tapi bagi Sangwin itu menabung itu sangat berat, ya, karena bertentangan dengan sifat kepribadiannya yang boros, menghamburkan uang, tidak mengatur keuangan dan seterusnya. Sehingga ketika seseorang menyadari bahwa dirinya itu Sangwin, ya maka kemudian paksa diri sendiri untuk menabung. Seperti tadi disebutkan juga ya, menetapkan tujuan dan seterusnya ya. Itu bisa kemudian melalui itu supaya tujuannya tercapai. Ya. Sehingga penghasilan berapapun ya itu tetap bisa menabung walaupun sedikit gitu ya. Itu harapannya ya, karena kalau Sangwin ini tidak terkendali dan apalagi pola asuh yang dari kecil itu tidak mendukung ke situ ya, tidak diajari menabung, ya justru bahkan dari kecil itu diturutin semuanya ya, berboros-boros dan seterusnya. Nah, ini pola asuh orang tua juga perlu dilihat. Dan bagi kita juga ya, bagi kita sebagai orang tua ketika melihat anaknya itu ada kecenderungan Sangwin, boleh saja kita yang kemudian bisa mengarahkan, termasuk anak didik kita ya, anak didik kita ini juga perlu kita lihat. Dan bahkan kalau terkait dengan anak didik ya harus berkomunikasi dengan orang tua ya. Ini memang pentingnya kolaborasi dalam pendidikan. Kita sebagai guru bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi juga sampai ke bagaimana membentuk kepribadian. Kemudian itu bermanfaat bagi anak tersebut ya, sampai di masa yang akan datang. Ya. Ya mungkin itu ya tambahan dari Ana, saya kira menguatkan tadi diskusi dari teman-teman sekalian dari kelompok 1 Sangwin ya. Dan ada tambahan dari teman-teman yang lain, kita persilakan kalau ada tambahan ataupun tanggapan. Atau cukup ya? Masih ada waktu 20 menit nih kemarin kalau mau ada diskusi lagi. Cukup ya? Cukup Ustadz, insya Allah. Kelompok 2, Mbak Abida dan teman-teman, insya Allah pekan depan siap ya? Siap Ustadz, insya Allah. Oh ya, tanggal berapa? 20 ya kalau nggak salah ya. Sabtu depan insya Allah ya. Baik, kalau dianggap cukup ya saya kira kita cukupkan saja perkuliahan kita sampai di sini. Ya. Mohon maaf ini masih ada waktu 20 menit, tapi kalau memang tidak ada lagi yang dibahas, ya mungkin kita cukupkan, kita tutup dulu.
antum sekalian bisa persiapan untuk masuk ke jam berikutnya ya. Setelah ini jamnya siapa? Ustaz Jundi. Ustadz Jundi. Oh ya, nah. Baik, mungkin untuk psikologi pendidikan Islam kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi dipersiapkan di pekan depan untuk melankolis ya, kelompok kedua. Mbak Abidah, Mbak Eka, Mbak Siti, Mbak Nurain, Mbak Askia, Mbak Zahrah ya. Silakan dibuat PPT-nya ataupun ada bahan yang ditampilkan sehingga teman-teman bisa melihat dan juga bisa mengambil manfaat ya dari apa yang dipresentasikan seperti itu, termasuk ada catatan-catatan yang bisa di-save ya, disimpan seperti itu. Baik, mari kita cukupkan ya pertemuan pada pagi hari ini. Banyak kesalahan, mohon maaf ya, kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair, Ustaz.